Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid-din wa 'allimna at-ta'wil amma ba'du. Qala an-nadhimu wasyarihu rahimahumallahu ta'ala wa nafa'ana bihima wa bi'ulumihima wa amaddana bi asrarihima wa bikum fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Mari kita melanjutkan ngaji kitab Ruhul Mantiki, syarah atas kitab Sulam Al-Munawwarah. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan mengenai dalalah atau signifikasi penunjukan. Wad dalalatu, adapun dalalah. Dalalah ini sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu fahmu amrin min amrin. Memahami sesuatu dari sesuatu yang lain. Itu disebut dengan dalalah. Proses kita memahami makna dari lafaz, misalnya ya, proses kita memahami makna dari sebuah lafaz itu disebut dengan dalalah. Sementara lafaznya itu disebut dengan dal, dan makna yang kita pahami dari lafaz itu disebut dengan madlul. Nah, dalalah ini dibagi menjadi dua. Ada dalalah lafziyah, yaitu yang berupa lafaz. Artinya dalnya, sesuatu yang menunjuk itu berupa lafaz. Dan ada ghairu lafziyah, dalalah yang bukan berupa lafaz. Artinya dalnya bukan berupa lafaz. Wad dalalatu, dan adapun dalalah, imma lafziyatun, ada kalanya ialah berupa lafaz, artinya dalnya berupa lafaz. Wa imma ghairu lafziyatin, dan ada kalanya bukan berupa lafaz, dalnya sesuatu yang menunjuk atau penandanya bukan berupa lafaz. Wad dalalatul lafziyatu, dan adapun dalalah lafziyah, kalafzil hajari, ialah seperti lafaz hajar. Hajar, ketika kita mengucapkan lafaz hajar, itu maksudnya ya dulu menunjukkan apa lafaz hajar, alal jirmil ma'hudi, atas benda yang diketahui, yang dikenali, kama sebagaimana penjelasan taqaddama yang telah lalu, apa ma. Misalnya lafaz hajar, nah, itu disebut dengan dal. Ya. Maknanya yaitu al jirmul ma'hud, itu disebut dengan madlul. Nah, proses kita memahami al-jilmul ma'hud dari lafaz hajar itu disebut dengan dalalah. Nah, dalalah ini macamnya berupa lafziyah. Kenapa? Karena hajar ini berupa lafaz. Karena hajar ini yang menjadi dal berupa lafaz. Wad dalalatu ghairul lafziyati, dan adapun dalalah yang bukan berupa lafaz, kaddukhoni, seperti dukhon, asap, adali, yang menunjukkan apa dukhon, alan nari, atas adanya api, alan nari, atas adanya api. Nah, dukhon ini disebut dengan dal, ya. Sementara adanya api, kita memahami adanya api dari adanya asap ini, adanya api ini disebut dengan madlul, ya, makna yang ditunjuk. Nah, proses memahami adanya api dari adanya asap ini disebut dengan dalalah. Macamnya ghairu lafziyah, bukan berupa lafaz. Kenapa? Karena asap itu bukan lafaz. Nah, tapi berupa benda, ya. Artinya berupa benda selain lafaz. Artinya selain lafaz. Dukhon, ya, asap itu, ya, bukan berupa lafaz. Wa kullun, dan adapun masing-masing
minhuma dari keduanya lafziyah wa ghairul lafziyah imma ayyakuna bil waqi ada kalanya ialah ada apa kulun bil waqi ialah dengan wadha dengan peletakan au bitob'i atau dengan tabiat watak alamiah au bil akli atau dengan akal. Artinya proses kita memahami madlul dari dal, petanda dari penanda itu ada kalanya perantaranya adalah wadha karena memang sengaja diletakkan untuk itu. Misalnya ini kalau bahasa ya, bahasa misalnya memang sengaja diletakkan untuk makna itu, atau kita proses memahami madlul dari dal itu perantaranya adalah tabiat alamiah atau perantaranya adalah akal. Perantaranya adalah akal. Nanti akan jelas dengan contoh ini ya. Famisalu dalalatil lafdil wad'iyati. Maka adapun contoh dalalah lafdiyah al-wad'iyah, lafdul asadih ialah lafad asad, harimau atau singa, alal hayawanil muftaris yang menunjuk pada makna al hayawanul muftaris, wal insani dan lafaz insan alal hayawanin natik atas hayawan natik ya. Ini adalah contoh dalalah lafziyah wad'iyah. Kita memahami al hayawanul muftaris dari lafaz asad. Lafaz asad ini disebut dengan dal, sementara al hayawanul muftaris ini disebut dengan madlul. Nah, proses memahami al-hayawanul muftaris dari lafaz asad ini disebut dengan dalalah. Macamnya berupa lafziyah karena asad ini berupa lafaz. Nah, proses atau perantaranya adalah wad'iyah karena asad ini ya memang sengaja diletakkan untuk menunjuk pada makna al-hayawanul muftaris. Itu yang disebut dengan dalalah lafziyah wad'iyah. Contohnya lagi, wal insani alal hayawanin natik. Hayawanun natik ini disebut dengan madlul. Sementara insan ini disebut dengan dal. Nah, proses memahami makna al-hayawanul muftaris dari lafaz al-insan itu disebut dengan dalalah. Macamnya adalah berupa lafziyah, berupa lafaz ya, karena al-insan ini berupa lafaz. Nah, perantara kita memahami al-hayawanun natik dari lafaz insan ini adalah wad'iyah. Wad'iyah karena lafaz insan ini memang sengaja diletakkan, dibuat untuk menunjuk pada makna al-hayawanun natik. Artinya al-insan menunjuk pada al-hayawanun natik ini biwad'i wad'in. Karena memang sengaja oleh seseorang ya, oleh seseorang. Ini adalah contoh dalalah lafziyah wad'iyah. Misalnya ya, biar lebih jelas. Misalnya kata sholat. Kata sholat. Sholat itu adalah ya dal. Sementara perbuatan dan perkataan ya bentuk sholat itu sendiri yang berupa perbuatan dari mulai takbiratul ihram sampai salam itu ya adalah madlul. Nah, proses memahami madlul dari dalnya ini dari lafaz sholat ini disebut dengan dalalah. Macamnya adalah berupa lafaz karena memang sholat ini diucapkan misalnya. Nah,
juga wad'iyah ya, berupa wad'iyah. Kenapa? Karena memang memang sengaja diletakkan lafaz sholat ini menunjuk pada makna ya, pada makna sebagaimana kita ketahui yaitu menunjuk pada makna sholat yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Itu wad'iyah ya. Perantaranya kita memahami sholat pada makna yang sudah kita ketahui itu, yaitu perantaranya adalah wad'iyah. Wa misalu dalalatil lafzi al-tabi'iyati, dan adapun contoh dalalah lafat yang berupa tabi'iyah yaitu watak alamiah. Dalalatul anini adalah menunjuknya al-anin. Anin ini adalah rintihan alal maradi atas sakit. Anin, rintihan ini disebut dengan dal. Sementara marad, sakit, ya, kita memahami bahwasanya seseorang yang merintih itu adalah sedang dalam keadaan sakit. Maka maradnya ini, sakitnya itu adalah disebut dengan madlul. Maradnya itu sendiri disebut dengan madlul. Nah, proses memahami sakit dari anin, dari rintihan itu disebut dengan dalalah. Macamnya adalah berupa lafat, karena berupa suara ya, karena berupa suara. Al-anin ini berupa suara. Nah, perantaranya kita memahami marad dari anin ini adalah tabiat alamiah. Karena memang ketika seseorang itu sedang dalam keadaan sakit, ya, dia akan merintih. Alamiahnya seperti itu memang. Nah, seperti itu ya. Jadi perantara kita memahami sakit dari rintihan ini, yaitu perantaranya adalah tabi'iyah, tabiat alamiah ya, tabiat alamiah seseorang atau manusia ketika sakit itu merintih. Ya. Karena itu ketika ada orang yang merintih, maka kita memahami ya, bahwasanya dia sedang sakit. Misalnya ya, dan perkataan ala alamin bisodri, misalnya batuk, misalnya sedang batuk misalnya. Ala alamin atas adanya penyakit bisodri di dada. Ucapan ini disebut dengan dal. Sementara alamin bisodri, ya, kita memahami adanya sakit di dada ini disebut dengan madlul. Nah, proses kita memahami adanya sakit di dada dari ucapan ini disebut dengan dalalah. Macamnya adalah lafziyah berupa lafaz, karena ini berupa suara. Nah, perantaranya kita memahami adanya sakit dari ucapan ini adalah tabi'iyah, yaitu watak alamiah manusia. Ketika sedang sakit, dadanya sedang sakit, itu batuk misalnya, atau ya batuk lah ya. Nah, memang tabiat ya, tabiat alamiah manusia itu ketika dia sedang sakit, dadanya sedang sakit, dia akan batuk. Nah, ketika ada seseorang yang batuk, maka kita bisa memahami bahwasanya dia itu sedang sakit dadanya. Sedang sakit dadanya. Nah, perantara kita memahami ini, memahami sakit di dada ketika seseorang sedang batuk itu adalah perantaranya adalah tabi'iyah, watak alamiah. Wa misalu dalalatul lafzi al-aqliyah, dan adapun contoh dalalah lafaz yang bersifat akal, yaitu yang perantaranya adalah akal. Dalalatu kalamil mutakallimi adalah menunjuknya perkataan seseorang yang berbicara miwaro ijdarin, dari belakang tembok, ala hayatihi, atas hidupnya mutakallim.
wasurrohi dan jeritan ala musibatin atas adanya musibah nazalat yang turun apa musibah bisorihi pada orang yang menjerit. Misalnya ini ya, ada seseorang yang minta tolong ya, minta tolong di belakang gedung atau dinding ya, belakang dinding. Nah, kita memahami nah, perkataan orang ini bahwasanya orang itu sedang hidup, masih hidup ya. Bahwasanya orang itu masih hidup. Nah, proses kita memahami bahwasanya seseorang itu sedang hidup, masih hidup ya, masih hidup dari suaranya, dari perkataannya, dari permintaan tolongnya misalnya, dari permintaan tolongnya itu disebut dengan dalalah. Macamnya adalah berupa lafziyah karena berupa suara. Kalamul mutakallim ini kan berupa suara. Nah, perantaranya adalah akal. Perantaranya adalah akal. Kita memahami bahwasanya orang, nah, orang yang minta tolong di belakang, ya, yang ada di belakang dinding itu masih hidup, ya. Kita memahami dia masih hidup dari perkataannya yang minta tolong, itu perantaranya adalah akal. Karena akal kita, ya, karena akal kita itu tidak mungkin seseorang yang mati itu ya bersuara dan minta tolong. Kalau dia minta tolong, bersuara minta tolong, itu pasti orang itu hidup ya. Pasti orang itu masih hidup. Nah, kita memahami dia masih hidup dengan suara permintaan tolongnya, melalui suara permintaan tolongnya, nah, itu disebut dengan dalalatul lafzi al-aqliyah. Perantaranya adalah akal. Begitu juga misalnya ketika orang menjerit ya, ketika ada orang yang menjerit, nah, kita memahami ya bahwasanya dia sedang tertimpa musibah. Nah, tertimpa musibah, kita memahami bahwasanya dia tertimpa musibah itu disebut dengan madlul, sementara jeritannya itu disebut dengan dal. Nah, kita memahami adanya musibah yang menimpa orang yang sedang menjerit itu ya, memahami itu disebut melalui jeritannya kita memahami adanya musibah yang menimpa orang yang sedang menjerit melalui jeritannya itu disebut dengan dalalah. Macamnya adalah berupa lafziyah karena surah jeritan itu berupa suara. Nah, perantaranya adalah akal. Perantaranya adalah akal. Karena akal kita ya, akal kita ya langsung ya, perantaranya adalah akal karena akal kita itu langsung memahami ya. Karena akal kita itu langsung memahami bahwasanya kalau orang yang sedang menjerit ya, menjerit itu pasti dia karena sedang berada dalam musibah ya. Pasti sedang tertimpa musibah. Wa misalu dalalati ghairil lafzi al-wad'iyah dan adapun contoh dalalah yang bukan lafaz dan bersifat wad'iyah, dalalatul isyarah adalah dalalah isyarah, menunjuknya isyarah petunjuk ala makna na'am atas makna na'am, aula atau tidak. Ya misalnya ya lampu merah misalnya di ketika kita melewati lampu merah akan itu lampu merah itu kan menunjuk untuk berhenti ya, menunjuk untuk berhenti. Nah, kita memahami berhenti dari lampu merah itu disebut dengan dalalah ya. Lampu merah itu disebut dengan dal, sementara makna berhenti itu ya disebut dengan madlul. Nah, proses kita memahami makna berhenti dari lampu merah itu disebut dengan dalalah. Macamnya adalah ghairul lafz
ghairul lafzi. Nah, bukan lafat. Karena lampu merah itu ya bukan berupa suara. Nah, perantaranya adalah wad'iyah. Nah, wad'iyah. Kenapa? Karena lampu merah itu ya memang sengaja diletakkan untuk menunjuk pada makna berhenti. Untuk menunjuk pada makna berhenti. Pada dasarnya kan, pada dasarnya lampu merah itu kita bisa maknai apa saja. Bisa maknai berhenti, terus berjalan dan sebagainya. Tapi karena berdasarkan kesepakatan bersama misalnya, maka lampu merah itu dibuat dan diletakkan untuk menunjuk pada makna berhenti. Nah, karena itu berupa wad'iyah ya, perantaranya adalah disebut dengan wad'iyah. Nah, kita memahami makna berhenti dari lampu merah itu, ya perantaranya adalah wad'iyah. Karena memang sengaja disepakati ya, bahwasanya lampu merah itu menunjuk pada makna berhenti. Wa misalu dalalati ghairil lafzi at-tabi'iyah, dan adapun contoh dalalah ghairul lafzi at-tabi'iyatu, nah, ini jadi sifat juga. Dalalatul humrati ialah menunjuknya warna merah atau kemerahan, merahnya muka ini, alal khojali, atas atas rasa malu, atas adanya rasa malu. Nah, al-khojal kita memahami adanya rasa malu ya. Nah, rasa malu ini disebut dengan madlul, sementara merahnya muka itu disebut dengan dal. Nah, proses memahami rasa malu dari merahnya muka itu disebut dengan dalalah. Macamnya adalah ghairul lafzi, bukan lafat. Karena merahnya muka itu bukan suara, bukan suara. Nah, perantaranya adalah tobi'iyah, watak alamiah, manusia. Ketika manusia itu sedang malu, ya, sedang malu maka mukanya menjadi merah, mukanya menjadi merah. Nah, perantaranya adalah tobi'iyah, watak alamiah manusia. Ketika manusia itu sedang malu, maka mukanya menjadi merah. Karena itu ketika kita melihat seseorang itu mukanya memerah, maka kita langsung memahami bahwasanya dia sedang merasa malu. Kita memahami rasa malu dari merahnya muka itu ya, perantaranya adalah tobiiyah, watak alamiah manusia. Bukan karena sengaja diletakkan oleh seseorang, bukan melalui akal. Ya. Wasufrati, dan pucat, ya, dan pucat alal wajali, pucat alal wajali. Wajal ini adalah takut ya. Wasufratih, dan pucat, pucatnya wajah, alal wajali, atas rasa takut. Al wajal ini disebut dengan madlul, sementara pucatnya wajah itu disebut dengan dal. Memahami makna wajal ya, rasa takut itu dari pucatnya wajah itu disebut dengan dalalah. Macamnya ghairul lafzi, bukan lafaz, karena pucatnya wajah itu bukan suara. Perantaranya tabiiyah, yaitu watak alamiah manusia. Karena ketika manusia itu sedang takut, maka mukanya ya menjadi pucat. Karena itu ketika kita melihat seseorang mukanya pucat, maka kita langsung memahami bahwasanya dia sedang takut. Nah, kita memahami dia sedang takut dari pucatnya mukanya tersebut. Nah, perantaranya adalah tobi'iyah.
watak alamiah manusia. Wa misalul akliyati dan adapun contoh akliyah artinya contoh dalalah ghairul lafzi al-akliyah dalalatul alami adalah menunjuknya alam ala mujidihi ta'ala atas penciptanya alam yaitu Allah Ta'ala wadukhani dan menunjuknya asap ala nari atas api. Misalnya langsung ke duhon ya, atau kita langsung ya ke ala mujidihi, dalalatul alam ala mujidihi. Kita memahami adanya pencipta. Nah, adanya pencipta ini disebut dengan madlul. Sementara alam itu disebut dengan dal. Nah, kita memahami adanya pencipta dari adanya alam itu disebut dengan dalalah. Macamnya ghairul lafzi, yaitu bukan berupa lafaz karena alam itu ya bukan berupa suara ya, bukan berupa suara. Nah, perantaranya adalah akliyah akal. Karena akal kita tidak memungkinkan adanya alam itu ada dengan dirinya sendiri tanpa ada penciptanya. Akal itu mustahil kalau alam itu ya mustahil kalau alam itu ada sendiri. Itu menurut akal. Akal kita yang bilang seperti yang demikian. Ya, karena itu ini disebut dengan dalalatu ghairil laf dalalah ghairul lafzi atau al-aqliyah. Perantaranya adalah akal. Kita memahami adanya pencipta dengan adanya alam itu, dari adanya alam itu, perantaranya adalah akal. Karena akal kita memustahilkan ya, adanya alam dengan dirinya sendiri tanpa ada yang menciptakan. Alam itu pasti ada yang menciptakan, tidak mungkin ada dengan dirinya sendiri. Nah, seperti itu ya. Misalnya juga waddukhon alan nar. Nar, adanya api ini disebut dengan madlul. Sementara dukhon, asap itu disebut dengan dal. Kita memahami adanya api dari adanya dukhon, asap, itu disebut dengan dalalah. Macamnya ya ghairul lafzi, ya, bukan berupa lafaz karena dukhon itu bukan suara. Perantaranya adalah akal. Ya. Perantaranya adalah akal, akliyah, bersifat akal. Ya. Perantaranya berupa akal karena akal kita memustahilkan adanya dukhon itu ada dengan dirinya sendiri tanpa ada api. Ya, tanpa ada api. Kalau ada asap, pasti ada apinya. Itu menurut akal. Jadi kita memahami adanya api dari adanya dukhon itu perantaranya adalah akal. Wa innama aradan nazim dan sesungguhnya menginginkan an-nazimu siapa nazim yaitu Syekh Al-Akhdari fi hadzal baitaini di dalam dua bait ini dzikra anwa'id dalalatil lafziyatil waqiyati untuk menyebut macam-macam dalalah lafziyah al-waqiyah yang diinginkan oleh nazim dari dua bait ini yaitu ya dari berapa macam-macam dalalah ini adalah hanya dalalah lafziyah waqiyah saja. Fadzakara maka menyebutkan siapa nazim bi annaha bahwa sesungguhnya dalalah lafziyah waqiyah ala salasati aksamin ialah atas 3 bagian. Al-awwalu adapun yang pertama dalalatul mutabaqati adalah dalalah mutabaqah wasani dan adapun yang kedua dalalatul tadammun adalah dalalah tadammun wasalisu dan adapun yang ketiga dalalatul iltizam adalah dalalah iltizam fal awwalu maka adapun yang pertama dalalatul lafzih ialah menunjuknya lafaz ala tamamima atas sempurnanya makna. Ma ini isinya adalah makna.
wudi'a yang diletakkan apa malahu bagi lafaz. Jadi apabila suatu lafaz itu menunjuk pada makna ya, pada seluruh makna yang memang diletakkan untuk lafaz itu, maka dalalah ini disebut dengan dalalah mutabaqah. Misalnya, kadalalatil insani seperti menunjuknya lafaz insan ala majmu'i atas kumpulan al hayawanun nati. Lafaz insan ketika menunjuk pada makna al hayawanun nati, maka dalalah tersebut disebut dengan dalalah mutabaqah. Karena memang insan itu maknanya adalah al hayawanun nati. Ketika lafaz insan ini menunjuk pada makna al hayawanun nati, maka dalalahnya adalah dalalah mutabaqah. Sumiyah dinamakan sumiyah dinamakan apa awal ya, mutabaqan pada mutabaq, mutabakan dalalah mutabaqah li mutabaqatil fahmi karena sesuainya pemahaman lil wad'il luwawi pada peletakan yang bersifat kebahasaan. Li annal wadhi karena sesungguhnya apa wadhi yaitu orang yang meletakkan, wada'ah meletakkan siapa wadhi al-lafzuh pada lafaz liyadullah agar menunjukkan apa lafaz alal makna atas sebuah makna bitamamihi dengan sempurnanya makna. Kenapa disebut dengan mutabaqah? Karena makna karena lafaz tersebut ya memang sesuai dengan yang diinginkan oleh wadhi. Wadhi menginginkan lafaz insan itu menunjuk pada makna al-haywanun natik. Ketika al-insan itu menunjuk pada makna al-haywanun natik, berarti pemahaman atau makna tersebut sesuai dengan wad'il luwawinya atau dengan wad'ul wadhi'nya. Wasani dan adapun yang kedua dalalatul lafzi ialah menunjuknya lafaz ala juz'il makna atas bagian makna fi dhimnihi di dalam bagian makna apabila lafaz itu menunjuk pada sebagian maknanya maka dalalahnya disebut dengan dalalah tadammun kadalalatil insani seperti menunjuknya lafaz insan alal hayawani atas al hayawan awin natik atau natik fi dimnil hayawanin natik di dalam kandungan atau di dalam makna al hayawanun natik sumia ini ya nanti akan dilanjutkan alasannya. Misalnya lafaz insan makna mutabaqahnya adalah al hayawanun natik. Nah, ketika makna insan ini menunjuk pada al hayawan saja atau hanya menunjuk pada natik saja, maka dalalatul insan alal hayawan saja ini atas makna hayawan saja ini disebut dengan dalalah tadammun. Atau al insan menunjuk hanya pada makna natik saja juga disebut dengan dalalah tadammun. Kenapa? Karena lafaz insan ini hanya menunjuk pada bagian maknanya saja. Sebagian maknanya saja, bukan makna keseluruhan. Kalau menunjuk pada makna keseluruhan, maka disebut dengan mutabaqah. Kalau menunjuk pada sebagian maknanya saja, maka disebut dengan dalalah tadammun. Summiya dinamakan apa astani? Tadammunan pada tadammun yaitu dalalah tadammun li'annal juz'a karena apa sebagian fitimnil kulli ialah berada di dalam kul keseluruhan, berada di dalam makna keseluruhan. Misalnya ya, al-insan makna keseluruhannya adalah al-hayawanun natik. Nah, ketika insan ini hanya menunjuk pada hayawan, berarti ya hayawan ini kan berada di makna keseluruhannya. Masih berada di dalam cakupan makna keseluruhannya. Karena itu ya
Ini disebut dengan tadammun, ai fi dhimnil kul. Karena makna sebagian itu berada di dalam cakupan makna keseluruhannya. Wasalisu dan adapun yang ketiga, dalalatul lafzi adalah menunjuknya lafat ala amrin atas perkara khorijin yang keluar anil makna dari makna lazimin ya yang menyertai lahu terhadap makna fil akli di dalam akal ya. Fil akli di dalam akal. Yang ketiga yaitu dalalatul iltizam adalah lafaz tersebut menunjuk pada makna di luar maknanya ya, di luar maknanya ya. Yang mana makna yang berada di luar maknanya selalu menyertai ya pada makna aslinya. Ya, secara akal ya, secara akal. Artinya zihni ya, di dalam pikiran. Misalnya kadalalatil insani seperti menunjuknya lafaz insan ala qabulil ilmi atas menerima ilmu. Makna insan ini kan ala hewanun natik. Nah, makna iltizam dari insan ini adalah qabulul ilmi. Ya. Setiap manusia itu kan pasti dia pasti bisa menerima pengetahuan, bisa diajari. Misalnya juga wason atil kitabati dan pekerjaan menulis. Wason atil kitabati dan pekerjaan menulis. Sumya dinamakan apa asalis iltizaman pada iltizam, dalalah iltizam, li'annal mafhum karena sempurna mafhum makna kharijun ialah keluar anil makna dari makna aslinya lazimun yang menyertai lahu bagi makna ya. Makna qabulil ilmi ini ya berada di luar makna insan karena makna insan ini adalah al hayawanun natik. Cuman insan ini juga menunjuk ya pada makna qabulul ilmi, qabulul ilmi. Nah, mana lafat al-insan yang menunjuk pada makna qabulul ilmi ini disebut dengan dalalah iltizam. Kenapa? Karena qabulul ilmi ini berada di luar makna insan, tapi qabulul ilmi selalu menyertai pada makna insan. Itu yang disebut dengan dalalah iltizamiyah. Demikian, semoga dapat dipahami dan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.